Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam eling. Hari ini mohon izin untuk berbagi, karena bahasan di eling hari ini adalah tentang cita-cita. Jadi, ngomong-ngomong soal cita-cita, saya itu punya satu cita-cita yang sering sekali saya obrolin dengan Aji, bahwa kita itu pengen di masa perjalanan kita itu punya banyak waktu untuk travel, untuk belajar, untuk berbagi, tanpa berpikir saya punya waktu atau enggak. Dan juga secara bersamaan, kami punya cita-cita untuk membangun sekolah yang bisa berpartner dengan sekolah-sekolah yang udah ada, itu dengan kurikulum eling, dan di dalamnya itu berbasis karakter, berbasis kehidupan yang mengajarkan anak-anak itu menjadi anak-anak yang mandiri, berkarakter, dan juga berkembang dengan nilai eling. Nah, jadi itulah sebuah cita-cita yang mungkin kalau kita semua bertanya kepada diri kita sendiri, cita-cita saya apa ya gitu. Nah, ternyata dari kecil kita sering kalau umur-umur 5-6 tahun itu selalu yang menjadi topik adalah sebuah cita-cita. Yang ternyata tidak jauh juga ceritanya mau jadi apa, mau jadi guru, mau jadi pilot, mau jadi apa. Biasanya itu adalah hanya sekedar jawaban yang menjadi hanya sekedar jawaban. Yang akhirnya kita bertumbuhnya sekolahnya kemana, cita-citanya kemana, dan akhirnya ya begitu. Dan tetapi setiap langkah kita selalu berevolusi. Biasanya dari SD cita-citanya berubah, SMP berubah lagi, SMA berubah lagi. Dan ternyata itu semua adalah akumulasi. Kalau kita lihat dari sudut pandang yoga dan spiritualitas, sebenarnya kita sudah membawa pattern dan warna dari energi kita sendiri. Jadi di dalam diri kita itu sudah ada kecenderungannya, ini orang akan arahnya kemana. Karena sebenarnya di lapisan tubuh kita yang kedua, namanya Wijnana Maya Kosa, atau lapisan tubuh kebijaksanaan, yang sebenarnya dia memiliki recording catatan perjalanan kita dari semua experiences perjalanan jiwa kita tuh terrecord di situ. Makanya mungkin pernah melihat seorang anak kecil yang masih kecil banget, umur 5 tahun, 6 tahun, dipantik dengan satu kegiatan yang simple, dia bisa perform dengan sangat luar biasa. Biasanya yang kentara itu kaitannya sama art, kaitannya sesuatu sama kreativitas. Contoh anak saya, Diana, dia dari umur 5 tahun, bahkan kurang dari itu, sudah benar-benar kelihatan bakatnya itu melukis. Bahkan saya tidak pernah ngajarin, dari kecil dia nyari pulpen, nyari buku, sendiri nyari kertas. Ketika dia ngelihat sebuah gambar atau kartun gitu, dengan cepat, less than 5 menit, dia bisa buat gambar itu dengan kemiripan 99% dari objek yang dia tiru. Ini adalah sebuah talenta yang sangat luar biasa. Sehingga sebenarnya semua dari kita membawa talenta itu tergantung dari kemampuan kita sebagai orang tua untuk mewadahi dan memetakan arah pertumbuhan si anak kecil itu. Dan jika kita hari ini sudah besar dan tidak sempat mengalami keberuntungan yang namanya dipetakan atau diarahkan oleh orang tua kita, sekarang adalah waktunya kita mengasuh diri kita sendiri. Jadi nggak ada waktu yang sia-sia, nggak ada waktu yang terlambat. Karena bahkan di umur saya sekarang, saya sempat ngambil kursus menyanyi, saya sempat mencoba sesuatu hal yang baru, dan ini adalah jalan kita untuk mengenali diri kita yang sebenarnya, pattern talenta apa yang kita pegang dari sononya. Karena orang tua kita bilang gini ya, rezeki itu udah ada yang ngatur gitu. Dan setiap orang tuh
punya pintu rezekinya masing-masing, dan itu memang benar. Jadi kita nggak bisa memaksakan talenta kita di tempat yang sama dengan kawan kita. Jadi alat ukurnya nggak perbandingan yang model seperti itu. Karena sekarang secara society, bahkan banyak orang tua, bahkan kita sendiri ngelihat pertumbuhan seorang anak, itu larinya dari, "Ini tetangga saya nyokolahin anaknya di sana. Sekarang trennya tuh begini, lesnya tuh begini 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 begini." Sampai akhirnya anaknya sendiri bingung dengan ekspektasi orang tuanya. Dan bahkan saking maunya membawa sebuah gengsi atau pride dari sisi, ekspektasi kita sebagai orang tua, jangan sampai anak kita yang menjadi korban, gitu. Nah, jadi di dalam konteks ini kita sadari bahwa setiap anak membawa perjalanan hidupnya, setiap orang bahkan dari diri kita sendiri membawa jalan kita sendiri, dan siapa tahu kalau selama ini belum ada yang berhasil, ternyata itu bukan pintu kita. Atau kursi yang kita dudukin itu ternyata harusnya kita nggak duduknya di situ. Ada kursi yang lain yang lebih membawa kita ke arah keberhasilan. Nah, jadi dalam konteks ini, kalau ngomong soal cita-cita, ternyata kehidupan kita sudah membawa cita-citanya dia sendiri. Yang akan didorong melalui naluri pertumbuhan, melalui naluri perkembangan, melalui sensus yang secara alamiah kita ikuti proses pembelajarannya, dan selalu mencoba hal yang baru. Mencoba hal yang baru untuk diri kita sendiri, untuk anak kita, untuk orang-orang yang mungkin saat ini menjadi tanggung jawab kita, berikan keleluasaan untuk berekspresi. Karena cita-cita itu membuat kita still alive, membuat kita penuh energi excitement, membuat kita awet muda, membuat kita bersemangat untuk kita bangun esok hari dengan penuh harapan. Nah, untuk teman-teman dan para sahabat Eling yang mungkin hari ini mendengar video ini, ada nggak cita-cita yang mungkin selama ini dari kecil sudah terpatri dan sampai hari ini tuh udah berhasil? Atau mungkin ada yang punya cita-citanya apa, terus pendidikannya kayak gimana, terus hari ini jadinya kemana gitu. Mungkin juga itu menjadi sebuah experience yang seru dan gak ada yang kebetulan juga. Jadi sekaranglah waktunya kita mengasuh diri. Kemudian mungkin ada yang dari kecil nggak punya cita-cita, tapi sekarang malahan ketemu dengan sense cita-cita yang ingin diwujudkan dari hari ini dan next to the future. Boleh di-sharingkan di kolom komentar, karena di sana kita akan banyak belajar untuk tracking back, melihat sejauh mana perjalanan kita sampai di hari ini. Dan boleh juga diceritakan hal yang menjadi impian yang paling besar atau cita-cita yang paling besar yang ingin Anda wujudkan tuh apa? Kami di Eling turut mendoakan sehingga nanti ketika kita lihat di komentar itu, kami mendoakan dan teman-teman yang membaca yang lainnya juga mendoakan semoga cita-cita itu dibukakan jalannya oleh Yang Maha Kuasa. Dan ingat, kita semua memiliki talenta yang memiliki peluang untuk maju, memiliki peluang untuk berbahagia, memiliki peluang untuk menikmati perjalanan hidup kita dengan just the way it is. Tetapi tentunya penuh dengan komitmen, dedikasi, dan juga perjuangan. Nah, tidak sabar saya melihat cita-cita teman-teman apa sih? Terima kasih sudah berbagi dan semoga video ini bermanfaat. Semoga semua cita-cita teman-teman dibukakan jalannya, dibukakan pintunya.